Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama saya Rania selaku host podcast Kejari Luwu. Hari ini podcast kita bertemakan Hari Ibu. Walaupun momentum Hari Ibu telah terlewatkan beberapa waktu yang lalu, tapi makna Hari Ibu itu tidak akan pernah usang oleh waktu. Di sini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat amat luar biasa dan sangat amat inspiratif. Ada Ibu Ketua IAD Daerah Luwu, Nyonya Patria Muhandas. Gimana kabarnya Ibu? Baik, hari ini baik. Alhamdulillah. Selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Ketua IAD Daerah Luwu untuk menyapa Sobat Adiaksa di rumah. Halo Sobat Adiaksa, saya Nyonya Patria Muhandas, Ketua IAD Daerah Luwu. Selanjutnya kita menyapa Ibu Wakil Ketua IAD Daerah Luwu, Nyonya Rida Hendra. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Wakil Ketua IAD untuk menyapa Sobat Adiaksa di rumah. Halo Sobat Adiaksa di Luwu. Perkenalkan, saya Nyonya Rida Hendra, Wakil Ketua IAD. Oke, baik Ibu. Karena hari ini kita kedatangan ibu-ibu IAD sebagai bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin Sobat Adiaksa di rumah belum tahu nih, apa sih itu IAD? Pasti bertanya-tanya kan? Silakan untuk Ibu Ketua IAD Daerah Luwu untuk menjelaskan secara singkat, apa sih itu IAD dan bidang apa aja sih yang ada di dalam IAD tersebut? Ya, terima kasih Mbak Rania. IAD itu kepanjangannya Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Ia adalah organisasi istri pegawai kejaksaan, pegawai perempuan kejaksaan, pensiunan pegawai kejaksaan perempuan, dan juga istri pensiunan pegawai kejaksaan. Jadi yang perempuan-perempuan itu kita sebut IAD di kejaksaan. Seperti itu. Kemudian di IAD ini ada beberapa bidang. Kita terbagi menjadi bidang ekonomi, sosial budaya atau sosbud, dan juga pendidikan. Nah, sepertinya kalau untuk podcast hari ini temanya tadi Hari Ibu ya Mbak ya. Siap Ibu. Kayaknya kita bahasnya ke sosbud dulu ya, sosial budaya dulu ya, karena sosial budaya itu ada beberapa waktu kemarin ini kami ada kegiatan yang cocok untuk tema hari ini gitu. Jadi kita bahasnya coba perkenalan ini sosial budaya kita dulu ya, nanti kita bahas lebih lanjut itu. Baik Ibu, karena hari ini Ibu Ketua mau membahas sosbud terlebih dahulu ya Ibu. Jadi saya mau nanya nih Bu, khususnya untuk sosbud ya Bu. Ya. Apa sih upaya yang dilakukan bidang sosbud dalam mendukung kesehatan ibu dan anak di masyarakat? Baik, untuk mendukung kesehatan ibu dan anak di masyarakat, khususnya Luwu ini, kami dari IAD mempunyai posyandu binaan. Jadi setiap bulannya itu kami dari IAD Luwu melakukan kunjungan ke posyandu binaan setiap tanggal 15 ataupun tergantung dari posyandunya. Dia minta untuk datangnya setiap tanggal berapa misalnya. Jadi kalau untuk peran kita dalam pendampingan anak dan ibu itu lebih ke pendampingan kesehatan. Nah, melalui program PMT. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Ibu Ketua? Sudah komplit. Siap, baik Ibu. Barusan saya dengar salah satu programnya adalah PMT ya Ibu. Iya, betul. Apa sih sebenarnya itu PMT itu Bu yang dijalankan oleh IAD ini? Kalau untuk PMT sendiri itu pemberian makanan yang bergizi bagi ibu dan anak. Ya, seperti itu. Oke, baik Ibu. Karena ini menyasar ibu dan anak, berarti khususnya balita juga ya Bu? Iya, betul. Oh iya. Berarti ada program PMT khusus ibu hamil yang seperti kekurangan gizi bukan Bu? Nah, betul. Jadi kemarin baru-baru saja kami melangsungkan kegiatan, ada giat posyandu. Nah, di giat posyandu itu kami memberikan PMT berupa pendampingan makanan bergizi. Nah, di pendampingan makanan bergizi itu terdiri dari susu, ada buah, ada kacang-kacangan, ada telur. Nah, semua yang bisa mendukung nutrisi bagi khususnya ibu hamil dalam pertumbuhan janin dan bayi yang dalam
Oke, baik. Jadi gini Mbak Rania, PMT itu kan pemberian makanan tambahan ya. Namanya tambahan itu berarti menambahkan. Baik. Kita memberikan tambahan asupan gizi selain makanan utama gitu. Jadi makanan utama tetap, tapi kita berikan tambahan makanan gitu. Tujuannya ya untuk menambah gizi gitu. PMT itu kita lakukan memang betul di Sosbud ini kita ada posyandu binaan. Kita datang di situ setiap bulan, itu bukan hanya untuk memberikan PMT dalam bentuk misalkan contohnya bubur kacang hijau atau nasi sop dengan ayam gitu ya, sesuatu makanan-makanan bergizi, tapi kita juga melakukan penimbangan badan, kita juga melakukan pengukuran lingkar kepala, pengukuran panjang tubuh gitu. Karena kan untuk sehat itu bukan hanya dari makanan, kita lihatnya ada patokannya ya. Kalau untuk di Dinkes itu balita umur sekian lingkar kepalanya berapa, kita lakukan itu semuanya setiap bulan. Jadi kita setiap bulan rutin datang ke situ, ibu-ibu IAD kita ini yang cantik-cantik ini datang ke posyandu binaan kita untuk melakukan kegiatan kesehatan dibantu dengan ibu kader dan juga ibu bidan desa. Kita lakukan itu semua dan juga memberikan yang setiap bulan itu kita berikan PMT dalam bentuk makanan tambahan ya. Tapi seperti yang disampaikan Bu Rida tadi, beberapa waktu lalu memang kita memberikan PMT-nya ini dalam bentuk bingkisan, bukan hanya makanan. Kita juga bawakan makanan yang bergizi, makanan, protein gitu, tapi kita juga memberikan tambahan bingkisan dalam bentuk PMT tambahan seperti telur, seperti susu, kita kemas begitu untuk khususnya kita berikan pada anak dan balita juga ibu hamil yang kurang gizi. Mohon maaf, di posyandu binaan kita ini ada beberapa data yang menyatakan bahwa ada anak, balita dan ibu hamil yang mengalami kurang gizi gitu. Jadi kita berharapnya bukan hanya berhenti pada PMT pemberian makanan, tapi PMT yang seperti itu bisa untuk menambah gizi mereka gitu. Kita juga kemarin koordinasikan dengan posyandu dan juga dengan Puskesmas Belopa begitu, diberikan datanya dan saya senang sekali Sosbud IAD daerah Luwu ini kreatif gitu loh, karena sudah dapat data tentang beberapa nama yang kurang gizi, mereka antusias untuk gimana caranya supaya nggak ada yang kurang gizi di daerah Luwu gitu ya, khususnya pada sekitar kantor ini, karena kan posyandu itu tidak jauh dari kantor kan. Jadi mereka kreatif banget, Bu, ini ada yang kurang gizi, gimana ya? Ayo gimana? Kalau cuma dikasih makanan tiap bulan kayaknya sekali makan habis gitu. Ayo coba gimana? Mereka ibu-ibu yang cantik ini punya ide, ayo Bu kasih PMT tambahan gitu. Kayak ibu hamil kemarin kita kasih susu ibu hamil itu apa namanya, susu ibu hamil itu ya? Prenagen, betul, karena saya udah lama nggak hamil. Dikasih prenagen, kemudian ada telur, roti gandum gitu, kebutuhan ibu hamil. Jadi suka minuman kacang hijau gitu kan, itu semua kebutuhan ibu hamil gitu. Kalau untuk anak-anaknya kemarin kita ada sereal, kemudian buah, terus biskuit apa ya, saya nggak sebut merek ya, biskuit gandum, biskuit apa yang biasa untuk anak-anak yang dicampur susu itu lo biasa dimakan, seperti itu, telur gitu. Kemudian ada sarden juga kita kasih ya, kita nggak mungkin ngasih ikan dalam bentuk ikan, kita bisa ngasih sarden ya sudah, itu bentuk protein yang kita kasih seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Dan setahu saya Ibu ya, PMT itu ada yang metodenya penyuluhan dan ada yang pemulihan Ibu. Apa sih perbedaan kedua PMT tersebut Ibu? Kalau penyuluhan itu lebih bersifat edukatif ya, kita memberikan
memberikan penyuluhan, mewartakan ke mereka bahwa pola makan sehat itu seperti ini loh. Harusnya itu kita ada menu nasi, sayur, buah, semacam itu kalau untuk penyuluhan. Tapi kalau untuk pemulihan itu lebih bersifat ke intervensi medis. Artinya kita berikan tambahan tadi seperti saya sampaikan, ada sarden, ada ini kita, tapi secara kontinu, bukan hanya berhenti satu kali kita memberikan, sama aja bohong kalau seperti itu kan. Dia bergizinya cuma 1 bulan aja, selebihnya dia nggak bergizi lagi gitu. Jadi ya dalam bentuk intervensi medis begitu, dan juga kita tetap pantau dengan posyandu tadi tiap bulannya, penimbangan dan lain sebagainya. Oke, baik Ibu. Dalam menjalankan program-program PMT ini Bu, pastinya ibu-ibu ini punya tantangan dan hambatan ya di lapangan. Saya mau tahu nih Bu, apa sih tantangan yang Ibu alami dalam penyaluran program PMT ini, dan gimana sih upaya Ibu untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Nah, tantangannya apa Bu Rida? Tantangannya sih lebih ke edukatif dan pola pemberian makanan bergizi ini. Jadi pada saat kita penyaluran makanan bergizi ini, kadang kita itu udah bagi nih ke anak-anaknya, tapi untuk penyalurannya bukan anak-anaknya yang makan gitu. Jadi lebih sasarannya kurang tepat. Anaknya diberikan sasarannya tepat, tapi makanan itu kadang yang dimakan keluarganya, misalnya kerabat terdekatnya yang diberikan, seperti itu. Ya, jadi seharusnya juga perlu kesadaran ya. Kembali lagi perlu kesadaran gitu. Jadi kita ini kan cuman berupaya untuk membantu. Kembali lagi kan semua itu di rumah ya, di rumah gitu. Kita cuma menambahkan saja, PMT memberikan makanan tambahan, menambahkan saja. Tapi kalau kita berupaya memberikan tambahan itu tadi, sudah kita berikan ke anak yang kurang gizi, ternyata ibunya lebih suka makanan itu. Nah, susah udah kalau kayak begitu. Anaknya tetap kurang gizi, ibunya kelebihan gizi. Jadi perlu pemahaman juga untuk masing-masing orang tua ini ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi pesan Ibu Ketua IAD nih, kita semua perlu kesadaran bahwa kalau yang kurang gizi dikasih PMT harus pemenuhan gizi. Jangan yang kelebihan gizi lebih lagi gizinya, begitu ya Bu. Harus pemberian edukatif seperti itu ya. Harus lebih kita lebih gencar lagi besok kita ibu-ibu ini untuk memberikan edukasi mungkin ya ke masyarakat. Kemarin Mbak Rania, kemarin itu kami ini juga memberikan sedikit penyuluhan gitu. Jadi bukan cuman PMT aja. Jadi ada penyuluhan juga kita tentang gimana sih pola hidup sehat sejak dini gitu. Kadang-kadang anak-anak ini kan nggak ngerti gitu. Makanya semua itu sebetulnya kembali lagi pada peran ibu gitu. Ibu itu sangat berperan. Kenapa? Ibu itu yang memberi contoh. Karena kebanyakan ibu itu yang dicontoh gitu. Jadi ibunya dulu yang harus memberikan contoh dengan rajin cuci tangan gitu kan. Hal-hal yang simpel aja. Kita mau makan sebelum berdoa juga kita niru ibu. Kalau ibunya langsung makan juga kita nggak berdoa lah. Jadi peran ibu itu penting gitu. Baik Ibu, karena ini kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir nih. Saya mau nanya ke para ibu-ibu yang sangat inspiratif di depan saya ini, apa sih pesan dan harapan Ibu kepada para ibu, keluarga dan masyarakat luas agar lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya kepada ibu dan anak ya Bu, dan mau terlibat aktif pada program-program sosbud yang dijalankan IAD? Iya, kalau untuk peran ibu, sebaiknya itu ibu lebih memberikan contoh terhadap anaknya dan menerapkan pola asuh yang baik, mulai dari pola tidur untuk anak, itu semua untuk mendukung pertumbuhan anak. Nah, yang selebihnya mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Ketua. Harapan ya. Iya Bu. Harapan saya itu yang pertama, PMT ini tidak berhenti sampai di sini. Saya mungkin nanti ingin
ngobrol dengan Dinkes Luwu gitu ya, bagaimana kita PMT ini bisa berkesinambungan, karena kan kami ini hanya membina posyandu itu. Kami perlu ngobrol nanti dengan Dinkes, mudah-mudahan juga mendapatkan lampu hijau bahwa PMT ini akan berkesinambungan. Entah 2 bulan sekali kita akan memberikan PMT yang dalam bentuk barang tadi itu. Harapan saya seperti itu. Jadi kami ini ingin mencegah stunting. Saya rasa Dinkes juga seperti itu kan, karena anak-anak itu kan cikal bakal bangsa ini gitu. Itu harapan saya yang pertama untuk PMT berkesinambungan. Harapan saya yang kedua untuk bidang sosbud, jangan lelah untuk melayani masyarakat. Jangan lelah untuk berbuat baik. Kita mencoba untuk melayani masyarakat sebisa kita. Ayo selalu punya ide-ide kreatif lagi, boleh gitu. Kita lanjutkan, kita hidupkan IAD di masyarakat, biar IAD ini lebih dikenal di masyarakat gitu. Siap, Ibu. Bahwa IAD itu khususnya di posyandu ya, posyandu binaan kami ini, IAD ini ibunya mereka gitu. Biar mereka menganggap kita masih punya ibu yang memperhatikan kita. Ayo bidang sosbud kita jalan seperti itu, jangan lelah. Kemudian yang ketiga untuk ibu-ibu ya, pastinya ya, ibu-ibu itu kan garda terdepan di keluarga. Ibu-ibu itu yang memberi contoh seperti yang disampaikan Bu Rida tadi, pola asuh bagaimana. Ya saya sepakat, ibu-ibu nggak boleh sakit. Kalau ibu sakit hancur sudah rumah. Ibu sakit itu rasanya rumah sudah goyang gitu. Jadi ayo Bu, jaga kesehatan ibu dulu. Setelah ibu jaga kesehatan, barulah anak itu juga akan sehat. Karena kita menyehatkan anak nggak mungkin kalau kita sendiri tidak sehat. Kita harus sehat dulu, baik sehat jasmani dan rohani gitu. Kemudian untuk setelah itu baru kita kalau udah sehat, kita bisa masak yang enak, kita bisa bercanda gurau dengan anak-anak dengan enak gitu. Jadi ayo Bu, mungkin momentum hari ibu ini, ibu-ibu khususnya daerah Luwu ya, harus sehat, harus semangat gitu, semangat untuk keluarga. Memang ibu itu kadang terasa lelah gitu. Healingnya ibu itu kadang-kadang gampang. Malam harus tiap minggu. Healingnya harus tiap minggu. Setiap minggu ya Bu ya. Nah kalau saya itu healingnya itu kalau sudah malam anak-anak tidur, saya buka-buka HP gitu kan, lihat-lihat IG, lihat ya, itu sudah healingnya. Rasanya kayak nonton film drama Korea, itu sudah healing itu gitu. Sudah merefresh gitu, kelelahan sehari gitu sudah terrefresh gitu. Jadi ayo Bu, kita jangan hanya kami yang berusaha, ibu-ibu yang di rumah juga berusaha gimana supaya anak-anak ini sehat, karena anak-anak ini adalah cikal bakal bangsa kita gitu. Ayo kita cegah stunting. Kemarin kata Ibu kapusnya begini, cegah stunting gitu. Cegah stuntingnya begini ya Bu? Iya, cegah stunting. Cegah stunting. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu Ketua IAD udah bilang nih, ibu itu harus sehat. Karena ibu yang sehat itu akan melahirkan cikal bakal anak bangsa yang lebih sehat lagi. Karena kita sudah pada penghujung acara, izinkan saya dan ibu-ibu inspiratif ini untuk pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu. Dadah, sampai jumpa.